Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Di video kita kali ini kita akan membuat website dari nol dengan menggunakan HTML dan juga CSS. Nah, bagi teman-teman yang masih pemula, jangan khawatir karena kita akan memulainya step by step dari dasar sampai kita bisa membuat website sederhana yang keren. Di tutorial ini kita akan membuat 3 buah halaman. Halaman yang pertama adalah halaman home, halaman yang kedua adalah halaman tentang, kemudian halaman yang ketiga adalah halaman layanan. Dan kita akan menghias website yang kita punya ini dengan yang namanya CSS supaya website kita lebih menarik lagi. Kalau teman-teman sudah siap, mari kita langsung mulai saja tutorialnya. Tapi sebelumnya, pastikan teman-teman bisa klik like, kemudian klik subscribe, dan juga bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya supaya banyak yang mendapatkan manfaat dari video kita kali ini. Selanjutnya, lanjut kita masuk ke tutorialnya. Sebelum masuk ke tutorialnya, ada promo spesial hosting dari Hostinger, diskon besar-besaran semua jenis hosting. Harga hosting durasi 1 tahun mulai dari Rp100.000 saja, siapa cepat dia yang dapat. Untuk link promo ada di bagian deskripsi dan promo akan berlaku selama form masih bisa diakses. Jadi teman-teman kalau misalnya berminat bisa langsung diakses secepatnya saja. Kalau teman-teman pernah tahu yang namanya Niaga Hoster, maka Niaga Hoster merupakan produk yang sama yang dimiliki oleh Hostinger. Jadi, jangan khawatir tentang kredibilitas yang dimiliki oleh Hostinger. Berikutnya, saya akan mencoba untuk melakukan order produk VPS yang dimiliki oleh Hostinger. Link menuju ke produk hosting yang dimiliki oleh Hostinger berupa VPS ada di bagian deskripsi. Ada beberapa paket di sana, ada KVM 1, 2, 4, 8. Untuk yang KVM 1 saja, maka dia memiliki beberapa fitur ya. Ada 1 VCPU Core, 4 GB RAM, 50 GB NVMe disk space, 4 TB bandwidth, data center di seluruh dunia, sistem operasi yang menggunakan Linux. Nah, untuk yang KVM 4, dia memiliki 4 VCPU Core, 16 GB RAM, 200 GB NVMe disk space, 16 TB bandwidth, data center di seluruh dunia, serta sistem operasi yang menggunakan Linux. Saya akan mencoba yang KVM 4 ini, saya akan klik di bagian pilih paket. Berikutnya nanti akan ada pilihan durasi yang akan kita tentukan, apakah 24 bulan, 1 bulan, ataukah 12 bulan. Saya pilih yang 12 bulan ini. Nantinya di sini akan ada informasi 174.900 per bulan. Dan di sini untuk subtotalnya adalah Rp2.098.800. Ada pilihan di sini apakah kita punya kode kupon ataukah tidak. Kita pilih di bagian punya kode kupon. Kemudian silahkan masukkan untuk kode kupon yang saya akan sampaikan. Kode kuponnya adalah DRHST di Rumah Rafif Hostinger. Kemudian klik di bagian tambahkan. Maka nominal 2 juta tadi dia akan berkurang menjadi Rp2.077.812. Kalau misalnya sudah, klik di bagian lanjutkan. Maka berikutnya kita akan masuk ke bagian halaman login atau kita akan membuat akun. Kalau teman-teman akan mendapatkan promo yang saya sampaikan tadi, di mana nanti harganya akan berkurang jauh, maka jangan buat di bagian tombol Google ini. Juga jangan klik di bagian login. Kita akan membuat akun baru. Ya, silahkan masukkan alamat email, silahkan masukkan kata sandinya, kemudian klik di bagian lanjutkan. Saya akan klik di bagian tombol lanjutkan ini. Kemudian silahkan masukkan nama depan, nama belakang, nomor telepon, kemudian domisili, alamat, kota, kabupaten, serta kode pos. Nah, di bagian domisili di sini, kalau misalnya teman-teman akan menggunakan negara yang non-pajak, maka silahkan dipilih yang non-Indonesia. Ya, misalnya Hong Kong, Hungaria, dan yang lainnya yang tidak menggunakan pajak. Tetapi di sini saya akan menggunakan yang Indonesia karena sebenarnya pajaknya tidak terlalu banyak. Nah, nantinya kalau misalnya teman-teman sudah mengikuti alurnya, kemudian teman-teman pilih untuk domisilinya adalah Indonesia, nantinya untuk pajaknya tidak ditanggung dari promo ini, teman-teman. Sehingga silahkan dipilih apakah teman-teman akan menggunakan yang negara pajak ataukah yang negara non-pajak. Kalau misalnya sudah ditentukan, silahkan klik di bagian tombol lanjutkan. Nantinya akan muncul dari detail penagihan yang perlu teman-teman bayarkan, serta nominal yang harus teman-teman bayarkan. Nah, untuk metode pembayaran, teman-teman, silahkan pilih di bagian QRIS, kemudian klik di bagian buat tagihan pembayaran, dan untuk diperhatikan, ini jangan dibayar terlebih dahulu, teman-teman. Nah, teman-teman, supaya mendapatkan promo yang tadi sudah saya sampaikan di bagian awal, supaya mendapatkan promo yang lebih besar lagi, maka di sini untuk pembayarannya silahkan lihat di bagian deskripsi, kemudian silahkan diikuti untuk cara pembayarannya supaya promonya bisa berlaku, teman-teman, ya.
Nah, nanti silahkan bisa di screenshot untuk tampilan dari tagihan pembayaran ini yang melampirkan untuk QRIS-nya. Kemudian kalau misalnya di bagian form yang ada di bagian deskripsi teman-teman sudah buka linknya, nanti ada permintaan untuk invoice-nya. Nah, untuk invoice seperti ini di bagian HB 2556 ini ya teman-teman ya. Silahkan bisa diikuti di bagian penagihannya ya, di bagian invoice-nya. Jadi nomor invoice-nya adalah ini ya. Silahkan diikuti, kemudian silahkan ditunggu antara 3-5 hari kerja tidak termasuk hari libur nasional, hari Sabtu dan Minggu sejak submit form dan juga transfer. Itu tadi untuk detail produknya, dan teman-teman bisa juga cek video sebelumnya untuk detail cara klaim produk promo yang lebih lengkap di link video yang sudah saya sediakan di description box. Oke, lanjut ya, kita akan masuk ke tutorial membuat web dengan HTML dan juga CSS. Sebelumnya kita akan memberikan gambaran terlebih dahulu bagaimana kerja dari HTML dan juga CSS, dan juga ada yang namanya JavaScript. Nah, HTML ini layaknya kerangka teman-teman. Jadi dia punya kerangka dari kepala, kemudian tangan, kemudian badan mungkin, kemudian ada kaki juga. Dia masih dalam bentuk kerangka saja, belum menarik. Supaya dari website kita ini menjadi lebih menarik untuk dilihat dan juga digunakan, kita memerlukan yang namanya styling. Nah, styling di website kita menggunakan yang namanya CSS ini. Dan nanti kalau misalnya kita sudah punya sebuah website dengan kerangka yang bagus, kemudian styling yang juga nyaman untuk digunakan, kita ingin membuat website kita menjadi lebih interaktif lagi, kita menambahkan yang namanya JavaScript. Jadi HTML kerangkanya, styling dengan CSS, kemudian untuk membuat website kita menjadi lebih interaktif, kita menggunakan yang namanya JavaScript. 3 buah hal ini. Dan lanjut, kita masuk ke bagian program-program apa yang perlu teman-teman siapkan. Kemudian kita masuk ke persiapan program teman-teman. Jadi ada beberapa program yang perlu teman-teman siapkan untuk mengikuti tutorial ini. Nah, mengapa kita perlu persiapan dari program ini? Supaya nanti ketika kita mengikuti tutorial ini, kita lebih lancar ya, dan juga lebih mudah mengikuti dari tutorial ini. Persiapan program yang pertama namanya adalah text editor. Dan text editor yang akan kita gunakan di sini namanya adalah Visual Studio Code. Visual Studio Code ya, Visual Studio Code. Nah, untuk melakukan proses download, silahkan teman-teman bisa akses ke browser masing-masing. Alamatnya adalah code.visualstudio.com. Kemudian silahkan bisa di-download, kemudian diinstal. Nah, sesuai namanya, dia sebenarnya adalah sebuah text editor yang sangat akan mempermudah proses kita dalam membuat program. Apakah kalau misalnya kita membuat dengan menggunakan Notepad bisa? Bisa sebenarnya, tetapi sangat menyiksa. Sehingga teman-teman saya sarankan bisa di-download dulu untuk visualstudio.com ya, code.visualstudio.com, silahkan bisa di-download kemudian diinstal. Ini adalah program yang pertama yang perlu kita siapkan. Kemudian program yang kedua yang perlu teman-teman siapkan namanya adalah browser teman-teman ya, browser. Nah, browsernya bisa teman-teman pilih apakah akan menggunakan Chrome ataukah menggunakan Firefox. Bisa bebas, silahkan ditentukan saja ya. 2 buah program tersebut, text editor dan juga browser. Kalau misalnya sudah, lanjut lagi kita ikuti tutorialnya. Oke, yang pertama silahkan teman-teman buka untuk desktop masing-masing. Kita yang pertama ini kita akan membuat sebuah folder terlebih dahulu di bagian desktop kita. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita klik kanan, kemudian create new folder. Kita akan berikan folder yang kita baru buat ini dengan sebuah nama. Dan namanya adalah website minus sederhana. Oke, seperti ini ya. Kemudian teman-teman, kita akan menggunakan website sederhana ini, foldernya ini, kita akan gunakan untuk menyimpan file-file yang kita akan buat nantinya. File HTML, file CSS, ataupun file gambar, kita akan masukkan ke bagian dalam dari folder website sederhana ini. Kemudian teman-teman, kalau misalnya kita sudah download tadi untuk VS Code kita akan menggunakan VS Code ini untuk menambahkan file, kemudian kita akan menuliskan script kita dengan menggunakan VS Code kita ini. Caranya, kita tinggal klik saja dari folder website sederhana ini, kemudian kita geser, kita masukkan ke bagian dalam dari VS Code kita. Kemudian kita lepaskan. Nah, dengan cara seperti ini, maka folder website sederhana ini sudah terbuka di bagian dalam dari VS Code kita. Lanjut, kita akan membuat satu buah file pertama kita. Dan file pertama yang akan kita buat adalah dengan menggunakan index.html. Namanya adalah index.html. Cara menambahkan file bagaimana? Cara menambahkan file, kita klik di bagian new file ini, ya, di bagian dari VS Code kita.
new file, kita berikan nama index.html. Kemudian di bagian dalam dari file index.html ini kita akan membuat HTML pertama kita. Nah, ada yang perlu saya sampaikan teman-teman, ketika kita membuat HTML seperti ini, dimulai dengan tanda kurang dari, kemudian kita tuliskan HTML, maka ini adalah yang namanya tag HTML. Ketika kita membuat tag, ini adalah tag ya teman-teman ya. Ini adalah tag pembuka. Dimulai dengan tanda kurang dari, kemudian diikuti dengan tagnya, kemudian diakhiri dengan tanda lebih besar. Ya, ini adalah tag pembuka, dan ini adalah tag penutup. Ya, tag pembuka, ini adalah tag penutupnya. Ini adalah HTML-nya, tag HTML-nya. Namanya adalah tag, teman-teman, TAG. Ya, HTML pembuka, HTML penutup. Kemudian di bagian dalam dari HTML ada yang namanya head. Seperti ketika kita memiliki badan ya, ada head, ada kepalanya. Nah, head ini adalah kepala dari file HTML kita. Nah, di bagian dalam dari head ini adalah tag head, ini adalah tag head. Di bagian depan ini adalah tag pembuka, di bagian belakang ini adalah tag penutupnya. Nah, di sini kita bisa memberikan tag yang lain, teman-teman, ya, di bagian dari head ini. Supaya ketika kita membuka, dia punya sebuah judul, ya, kita memberikan tag yang lain, namanya adalah title. Tag title. HTML sebagai bagian yang melingkupi semuanya, HTML sebagai kepalanya, kemudian title ini adalah judul dari website kita. Misalnya kita akan memberikan nama dari titlenya adalah home minus website sederhana, misalnya seperti ini. Kemudian coba kita Ctrl S, teman-teman. Ketika kita Ctrl S seperti ini, maka kita menyimpan dari file index.html ini di bagian dari file index.html ini, sehingga nanti ketika kita membuka dari file HTML kita ini, dia akan mempunyai title di bagian atas dari browsernya, tulisannya adalah home website sederhana. Sekarang saya akan membuka untuk folder yang kita miliki sebelumnya tadi, website sederhana, kemudian kita klik kanan, kita pilih Open with Google Chrome. Silahkan diklik saja. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tulisan di bagian atas, tulisannya adalah home website sederhana. Sekarang, kalau misalnya saya akan mengganti di bagian title-nya, misalnya home website sederhana dengan CSS ya, atau misalnya kita ganti website saya, misalnya website saya. Saya Ctrl S, kemudian kita balik lagi ke bagian browser, kemudian coba kita refresh, maka dia berganti menjadi website saya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita melakukan hal yang berulang ya. Jadi kita simpan dari script kita, kemudian kita refresh di bagian browser kita. Kalau kita menggunakan yang namanya VS Code, teman-teman, ada sebuah ekstensi yang bisa kita gunakan, di mana kita tidak perlu melakukan refresh dari browser kita. Sangat menarik. Apa ekstensi tersebut? Ekstensi tersebut namanya adalah Live Server. Bagaimana cara menambahkannya? Ya, di bagian VS Code, pilih di bagian sebelah kiri ada extension. Dicari di sana, namanya adalah Live Server. Silahkan dicari. Kemudian kalau misalnya sudah ketemu, diinstal saja. Ya, di sini Live Server. Yang membuat adalah Read Weekday. Ya, silahkan diklik di bagian install. Oke, sudah. Pastikan proses install sudah selesai. Masih ada tulisannya installing seperti ini, berarti proses untuk melakukan install belum selesai. Nah, sekarang sudah berganti ya, untuk tombolnya ada disable dan juga uninstall. Kita kembali lagi ke bagian Explorer. Kemudian kita balik ke bagian index HTML kita. Silahkan diklik kanan. Kemudian pilih di bagian atas ya, ada Open with Live Server. Silahkan diklik. Nanti dia akan langsung terbuka di bagian browser kita. Bagian tab yang lama ini saya close, saya menuju ke bagian tab baru, tulisannya adalah home website saya. Sekarang coba agak saya kecilkan, kemudian di bagian VS Code saya agak ke kirikan seperti ini. Kemudian sekarang, kalau misalnya saya akan mengganti untuk di bagian tulisan, di bagian title misalnya, saya kembalikan lagi website sederhana seperti ini. Kemudian saya Ctrl S, nanti akan teman-teman lihat ya, di bagian atas dia langsung akan berganti. Saya Ctrl S seperti ini, dia sudah berganti ya menjadi home website sederhana. Ya, ini kita masuk ke bagian title. Nah, kita lihat di sini teman-teman, dia masih blank saja ya, tidak ada tulisan apapun.
Supaya kita bisa menambahkannya, kita perlu satu buah tag baru. Dan tagnya adalah yang namanya tag body. Seperti biasa, kita mulai dengan tanda kurang dari, kita masukkan body seperti ini, kemudian tag penutupnya. Nah, seperti ini ya, body, body. Ya, body pembuka, tag body pembuka, kemudian tag body penutup. Tulisan kita, supaya bisa tampil di sini, kita masukkan ke bagian dalam dari tag body. Misalnya saya akan masukkan tulisannya adalah, saya adalah website sederhana. Saya Ctrl S, nanti dia akan tampil di sini ya, saya adalah website sederhana. Nah, seperti ini, saya adalah website sederhana. Nah, ini keseluruhan dari tampilan website kita ya. Ada tag HTML pembuka, head, title, head untuk bagian kepala, body adalah isi dari dokumen kita, dan di bagian bawah adalah tag HTML penutupnya. Nah, berikutnya kita akan menambahkan sebuah menu di bagian dalam dari tag body ini. Ingat ya, ini adalah tag body, ini adalah tag body penutupnya. Kita akan menambahkan menu di sana. Nah, di bagian dalam dari body ini, saya akan menambahkan sebuah tag baru, teman-teman ya. Tagnya adalah header, seperti ini. Ya, jangan salah, di bagian atas ada head juga, ya. Tetapi di sini adalah header, teman-teman. Nah, header ini apa? Header ini adalah sebuah penanda yang dimiliki oleh HTML untuk bisa memberitahukan kepada mesin pencari ataupun kepada browser bahwa di bagian dalam dari header ini adalah header yang ada dan digunakan untuk di bagian dalam dari bodinya. Dan nanti kita bisa isikan untuk hal-hal misalnya terkait dengan navigasi dan juga macam-macamnya ya. Di bagian dalam dari tag header. Ya, tag header seperti ini. Sementara ini saya akan hilangkan di bagian bawahnya, sehingga di bagian dalam dari body hanya ada satu buah tag header pembuka dan juga tag header penutupnya. Selain dari tag header, ada juga tag yang namanya div. Ya, namanya adalah div. Nah, div ini dia bisa bermanfaat secara umum. Bisa kita gunakan untuk menampung tulisan, menampung gambar, dan juga macam-macamnya. Misalnya di sini saya akan gunakan div ini dengan nama tulisan website sederhana ya. Saya Ctrl S, ya ini adalah website sederhananya dan dia adalah di bagian headernya ya. Jadi kalau misalnya di bagian dalam dari body ini dia ada bagian atas, bagian tengah, bagian bawah, maka header ini dia ada di bagian atasnya ya, yang ada di bagian dalam dari warna putih ini. Kalau title ada head ini, dia di bagian atas dari browser kita. Tetapi kontennya, di bagian dalam dari konten ada yang namanya header, teman-teman. Nah, lanjut ya, saya akan masukkan di bagian dalam dari tag header ini sebuah tag baru. Tagnya apa? Tagnya adalah NAV. NAV seperti ini. Dan nav ini adalah kependekan dari navigasi. Sehingga cukup dituliskan NAV seperti ini. Nav pembuka, nav penutup. Kita akan menambahkan di bagian dalam dari tag nav ini list dari halaman yang lain yang kita miliki. Kalau misalnya kita akan membuat 3 buah halaman, berarti ada 3 buah link di sana. Nah, supaya website kita ini lebih nyaman untuk dilihat dari mesin pencari, kalau kita berbicara tentang SEO ya, Search Engine Optimization ya, maka kita akan membuat dari menu kita ini dengan yang namanya list, teman-teman. Ada tag yang perlu teman-teman ketahui. Nama tagnya adalah UL. UL ini apa? UL ini singkatan dari unordered list. Jadi list yang tidak berurutan. Kalau kita mempunyai UL seperti ini, teman-teman, maka di bagian dalamnya ada LI. LI ini apa? LI ini adalah list item. Ya, misalnya di sini saya tulis saya urutan 1 misalnya, saya Ctrl S, maka dia tampil di sini ya, saya urutan 1. Misalnya saya buat lagi LI saya urutan 2. Saya Ctrl S, maka muncul di sini saya urutan 2 seperti ini. Ya, urutan 1, urutan 2. Bagaimana kalau misalnya kita ingin supaya dia tidak berbentuk bulat? Kita ingin supaya yang tampil di sini adalah angka. Jadi bukan hanya tanda bulat hitam seperti ini. Kalau kita ingin dia menjadi angka, ya,
kita bukan menggunakan UL, tetapi menggunakan yang namanya OL, ordered list. Kalau di bagian atas kita ganti, di bagian bawah kita ganti juga. Nah, seperti ini ya, saya Ctrl S. Nah, dia sudah berganti sekarang dari yang sebelumnya tadi berupa bulatan, sekarang menjadi angka. Saya urutan 1, saya urutan 2. Dan di bagian depan, 1, 2. Kalau misalnya saya tambah lagi, maka dia akan menjadi urutan 3. Saya urutan 3 seperti ini. Kalau saya Ctrl S, maka dia menjadi seperti ini ya. Saya urutan 3 dengan angka 3 di bagian depannya. Tetapi karena di sini kita ingin supaya dia berupa menu saja, tidak perlu saya memberikan urutan 1, 2, 3 seperti ini ya. Sehingga saya kembalikan saja dari yang sebelumnya OL, saya ganti menjadi UL lagi. Unordered list. Ya, kalau tadi OL, ordered list, kalau UL, unordered list. Saya Ctrl S lagi, maka dia berganti lagi menjadi saya urutan 1, saya urutan 2, saya urutan 3 dengan tanda hitam, lingkaran hitam di bagian depannya. Nah, berikutnya teman-teman, saya ingin untuk di bagian dari LI ini tidak ada tulisan seperti ini ya. Saya urutan 1, saya urutan 2, saya urutan 3. Saya akan ganti supaya ketika kita memiliki list seperti ini, kita bisa berikan link. Nah, apa itu link? Link adalah sebuah tulisan di mana dia mengarah ke dokumen yang lain. Dokumen kita sekarang adalah index.html. Kalau misalnya kita akan membuat 2 dokumen baru, misalnya adalah dokumen dengan nama tentang.html, kemudian layanan.html, supaya ketika kita klik di bagian link tersebut, dia menuju ke layanan.html ataupun ke tentang.html, kita membutuhkan yang namanya link, teman-teman. Untuk membuat link, saya akan hilangkan di bagian saya urutan 1 ini. Saya ganti dengan sebuah tag. Tagnya adalah dengan dimulai tanda kurang dari, diikuti dengan A seperti ini, kemudian diikuti dengan href. Nah, seperti ini ya. Href seperti ini. A href. Tag A, pembuka, tag A, penutupnya. A href sama dengan diikuti dengan tanda petik 2 seperti ini. Kemudian di sini, di bagian dalam dari tanda petik ini, kita masukkan dari alamat dokumen kita. Misalnya, saya akan masukkan alamat dokumennya adalah index.html, sesuai dengan file kita sekarang yang sedang kita buka. Filenya adalah index.html. Kemudian kita berikan tulisan di bagian dalam dari tag A ini. Misalnya adalah home, seperti ini. Saya Ctrl S. Maka tadi yang sebelumnya tulisannya adalah saya urutan 1, dia berganti menjadi home. Jadi tulisan home ini adalah yang kita masukkan di bagian dari tag A. Sedangkan dokumen yang akan diakses dari home ini adalah index.html. Kalau misalnya saya klik di sini, dia akan menuju ke bagian index.html. Sekarang kalau misalnya saya buat untuk yang urutan 2 ini, saya berikan seperti yang sama, A href lagi. Oke, kemudian saya berikan nama dari linknya adalah tentang seperti ini. Ya, saya Ctrl S. Maka dia berganti menjadi tentang. Nah, tinggal di sini, di bagian dalam dari tanda petik ini, kita akan arahkan kemana link tadi. Dokumen mana yang akan kita akses. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita buat satu buah file baru di bagian dalam dari folder website sederhana kita ini. Caranya bagaimana? Klik lagi di bagian New File. Kita berikan namanya, misalnya adalah tentang.html. Kita enter. Sementara kita kosongkan saja. Oke, seperti ini. Kemudian kita kembali ke bagian file index.html. Di sini kita masukkan tentang.html. Saya Ctrl S. Sekarang, kalau misalnya saya kembali ke bagian browser kita, kemudian saya klik tentang, nah ternyata dia menuju ke bagian dalam dari file tentang.html. Ya kan? Sekarang coba saya kembali lagi. Saya masukkan ke bagian yang ketiga. Saya urutan 3. Saya akan membuat satu buah link baru. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya masukkan lagi a href. Ya kan? Kemudian saya masukkan di bagian dalamnya untuk nama linknya. Nama linknya kita berikan nama misalnya adalah layanan.
Seperti ini, kemudian kita tentukan untuk nama dokumen yang akan kita akses ketika link layanan nanti akan diklik. Saya berikan namanya layanan.html. Saya Ctrl S, dia sudah berganti menjadi layanan. Sekarang tinggal kita buat satu buah file baru. Sesuai dengan yang kita masukkan di bagian dalam dari href ini ya. Namanya adalah layanan.html. Kita buat satu buah file baru, layanan.html. Saya enter, sementara saya kosongkan saja. Kemudian sekarang, karena dia otomatis reload teman-teman, saya klik di bagian layanan, dia menuju ke bagian layanan.html. Ada tulisannya left reload is not possible without body head or body tag. Ini I understand saja, don't show again. Kita kembali lagi. Nah, seperti ini ya. Kita sudah memiliki 3 buah menu. Menu home, menu tentang, kemudian menu layanan ya. Dengan menggunakan tag ahref yang baru saja kita buat tadi. Ahref, kemudian di dalamnya nama linknya. Kemudian mungkin akan ada pertanyaan. Ini kalau misalnya kita akan akses dari website kita sendiri ya. File HTML yang kita miliki sendiri. Bagaimana kalau misalnya kita ingin supaya link yang kita miliki ini dia menuju ke website yang lain? Caranya hampir sama, tinggal kita ganti alamatnya. Nah, caranya adalah saya contohkan di sini, saya masukkan LI lagi, kemudian saya masukkan ahref. Kemudian saya masukkan misalnya adalah Google. Kemudian supaya dia mengarah ke websitenya Google, bukan kita ganti seperti ini ya, Google HTML, tetapi kita ganti dengan alamat yang dimiliki oleh Google. Biasanya dimiliki diawali dengan https google.com. Saya Ctrl S. Nah, sekarang kalau misalnya kita klik, dia terbuka seperti ini. Tetapi dia terbuka di halaman yang kita buka sendiri seperti ini, sehingga menggantikan dari tampilan website kita. Nah, caranya supaya dia terbuka di tab yang lain, kita tambahkan ya, target blank. Seperti ini ya, ahref target blank. Saya Ctrl S, saya coba klik lagi di bagian Google. Nah, sekarang dia sudah terbuka di tab yang lain ya. Ini kalau misalnya teman-teman akan menambahkan link ya, di mana linknya menuju ke halaman yang lain selain dari website kita. Kemudian kalau kita lihat, dari website sederhana kita ini, dia masih bagian belakang warna putih, kemudian tulisan, kemudian ada 4 buah link yang kita miliki. Seperti yang kita sampaikan di bagian awal, bahwa website ini seperti layaknya kerangka ya, kalau misalnya kita belum menambahkan styling. Dan styling dari website kita menggunakan yang namanya CSS. Nah, sekarang kita akan belajar ya tentang CSS, teman-teman. Supaya kita bisa menambahkan tampilan yang lebih menarik dari website kita, kita akan menambahkan 1 buah file CSS kita. Caranya bagaimana? Caranya, kita scroll ke bagian atas dari HTML kita ini. Di bagian dari dalam dari head ini, kita akan tambahkan 1 buah tag baru, teman-teman. Ya, kita akan tambahkan 1 buah tag baru. Tagnya adalah dimulai dengan tanda kurang dari, kemudian diikuti dengan link, kemudian dimasukkan di sana rel, tuliskan saja seperti ini, rel. Relnya adalah style sheet, kemudian diikuti dengan href. Nah, seperti ini ya, href. Di bagian dalam dari href ini, di bagian dalam dari kurung ini, di bagian dalam dari tanda petik ini, kita masukkan nama dari styling kita. Kita masukkan misalnya adalah style.css. Ya, kemudian kita tutup dengan seperti ini. Kita Ctrl S. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau kita menuliskan tag link, di mana link ini dia adalah style sheet atau CSS kita. Ya, di mana style sheet kita, nama filenya adalah style.css. Kita masukkan dengan cara seperti ini. Silahkan diikuti cara menuliskannya, link rel style sheet href style.css. Tidak perlu dihafalkan, tinggal ikuti dulu. Nanti lama-kelamaan ketika teman-teman sudah sering menggunakannya, nanti akan hafal sendiri. Ya, dan nanti akan ada shortcut yang disediakan oleh Visual Studio Code. Sementara silahkan dituliskan link rel style sheet href style.css. Oke ya. Nah, ini mengarah kemana? Mengarah ke file style.css. Nah, kita akan membuat file yang diakses, yang dirujuk oleh
dokumen HTML kita ini, style.css. Kita akan buat satu buah file baru. Kita berikan nama sesuai dengan nama yang ada di sini ya, style.css. Kita tuliskan style.css. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita masuk ke bagian file style.css. Nah, dengan menggunakan style.css ini, kita bisa mengubah tampilan dari website kita. Caranya bagaimana? Caranya. Di sini kalau teman-teman lihat ya, yang akan kita atur sebenarnya di sini teman-teman ya. Antara body, header, nav, pokoknya apapun yang ada di antara body ini, kita bisa atur di bagian style.css kita. Misalnya, saya akan atur untuk tag body ini. Di mana tag body ini kan yang warnanya putih ini ya. Misalnya saya akan ganti untuk warnanya. Nah, untuk mengganti warnanya, kita tentukan dulu tag mana yang akan kita akses, yang akan kita ubah. Misalnya yang akan kita ubah adalah tag body ini. Coba saya hilangkan dulu. Maka kita panggil tag body ini di bagian style.css kita. Nah, di sini kita tidak memanggilnya dengan seperti ini ya. Kita tuliskan body seperti ini, bukan. Tetapi kita tinggal hilangkan untuk tanda kurang dari dan juga lebih darinya. Cukup kita masukkan body seperti ini. Kemudian kita ikuti dengan tanda kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup. Kemudian kita ikuti dengan apa yang akan kita ganti. Misalnya, saya akan ganti warna putih ini menjadi warna yang lain. Misalnya, saya akan ganti warna merah misalnya. Nah, untuk mengganti di bagian warna ini, ya di bagian yang sebelumnya putih ini menjadi warna merah misalnya, kita gunakan properti yang namanya background. Tuliskan saja background. Kemudian kita tentukan warna yang akan kita ganti menjadi apa. Misalnya saya akan menjadi merah, tinggal saya tuliskan merah. Kalau saya Ctrl S, nah sekarang dia berubah warnanya menjadi merah teman-teman. Tetapi tentu saja, kalau kita ganti warnanya menjadi merah seperti ini, tidak nyaman ya. Kalau misalnya kita akan lihat. Nah, supaya lebih nyaman, kita ganti dengan warna yang lain. Nah, ini kita menggunakan RGB, teman. Nah, sementara saya tetapkan saja, hilangkan saja warnanya, sehingga tetap menjadi warna yang default. Nah, awal ini saya hanya akan mengganti untuk di bagian menu ini, teman-teman, supaya menunya tidak menurun. Kita ingin supaya menunya ini dia mendatar. Nah, caranya kita tentukan lagi di mana yang akan kita ubah. Yang akan kita ubah adalah di bagian tag nav ini ya. Tag nav, UL, LI. Kita masuk dulu ke bagian tag nav. Ya, di mana dia ada di bagian dalam dari header. Saya akses dulu nav-nya. Ya, tag nav saya akses dulu. Nav, ya, tidak perlu tanda kurang dari, tidak perlu tanda lebih dari ya. Cukup tagnya saja, nav. Kemudian setelah nav apa? Di bagian dalamnya ada tag UL. Saya masukkan UL. Seperti ini dulu. Kemudian kita berikan tanda kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup. Oke. Kemudian di sini kalau kita masukkan UL ini dia punya properti yang namanya listyle. Listyle ini yang mana? Listyle ini yang tanda bulat hitam ini teman-teman ya. Bulat hitam, bulat hitam, bulat hitam. Kalau kita akan hilangkan, kita ganti dengan list style, list minus style, kemudian kita ganti menjadi none. Maka dia akan hilang. Kalau akan kita ganti menjadi yang lain, misalnya menjadi tanda persegi, kita masukkan square, maka dia akan menjadi persegi seperti ini. Tetapi di sini saya akan hilangkan saja none, supaya dia hilang. Tetapi posisinya dia masih menurun seperti ini. Supaya dia mendatar, kita bisa tambahkan propertinya display flex. Nah, seperti ini ya, display flex, sehingga dia menjadi mendatar. Tetapi kalau kita lihat sepertinya ya, untuk di bagian nav UL ini dia tidak begitu ke tengah, teman-teman. Nah, untuk membuktikannya, saya akan mengakses untuk bagian nav ini. Di mana nav ini dia melingkupi untuk UL dan juga LI. Saya akan membuat tag dulu, misalnya adalah nav. Kemudian ada satu properti yang bisa kita gunakan untuk mengetahui, dan kita bisa memberikan baris ataupun garis yang melingkupi dari
UL kita ini. Nama propertinya adalah border. Nah, seperti ini ya. Di bagian dalam dari border kita bisa masukkan. Yang pertama adalah lebar garisnya, misalnya adalah 1px. Kemudian yang berikutnya adalah tipe garisnya. Ini kita bisa masukkan solid seperti ini. Atau kita bisa masukkan dash seperti ini. Di mana dash ini adalah titik-titik. Coba saya Ctrl S. Nah, maka dia akan berbentuk titik-titik. Kalau saya masukkan solid, nah dia akan bersambung. Kemudian yang ketiga bisa kita masukkan untuk warnanya. Misalnya warnanya adalah merah, saya masukkan red seperti ini. Kalau kita lihat sekarang ya, bahwa nav UL ini dia tidak begitu ke tengah. Supaya dia menuju ke tengah, kita bisa masukkan di sini dengan yang pertama adalah marginnya. Marginnya kita berikan 0 px. Px ini adalah pixel teman-teman ya. Px ini adalah pixel. Saya berikan pixel, marginnya 0. Kemudian berikutnya saya berikan paddingnya. Paddingnya saya masukkan 0 juga. Ya, margin 0 px, paddingnya juga 0 px. Nah, apa beda antara margin dengan padding? Kalau margin, dia adalah yang membatasi antara dia dengan bagian luarnya. Tetapi kalau padding, dia adalah di bagian dalamnya. Ya, coba saya berikan gambaran ya. Misalnya di sini adalah nav. Navnya di sini posisinya ya dia dari atas dia tidak ada jarak di sini. Walaupun jaraknya kecil seperti ini dia tidak ada jarak. Kalau misalnya saya berikan margin ya, margin ini. Kemudian saya tentukan marginnya adalah 5px misalnya. Ya. Nah, margin ini dia dilingkupi oleh beberapa bagian. Bagian atas, ini adalah atas, kemudian kanan, bawah, kiri. Jadi atas, bawah, kanan, bawah, kiri. Kalau atas, di sini kita masukkan dulu misalnya adalah 10 pixel. Dari atas 10 pixel, misalnya dari kanan adalah 2 pixel, dari bawah adalah 3 pixel, kemudian dari kiri adalah misalnya 5 pixel. Kalau sekarang saya Ctrl S, maka dari sini, dari atas 10 pixel, dari kiri ini adalah 2 pixel, dari bawah ini 3 pixel, dari kiri ini adalah 5 pixel. Ini adalah margin. Kalau padding seperti apa? Padding itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, dari atas, kanan, bawah, kemudian atas, kanan, bawah, kiri. Ya, dari atas misalnya. Saya masukkan misalnya adalah 20 pixel. Kemudian dari kanan misalnya adalah 5 pixel. Kemudian dari bawah misalnya adalah 2 pixel. Kemudian dari kiri misalnya adalah 1 pixel. Saya Ctrl S. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kalau padding, dia di bagian dalam dari tag tersebut. Tag nav ya, yang dilingkupi oleh warna merah ini adalah tag nav. Jadi bagian dalam dia ada batasannya 20 pixel, 5 pixel, 2 pixel, 1 pixel. Ini di bagian dalam dari tag tersebut. Selain padding, dia punya margin. Margin adalah batasan dia dengan tag luarnya. Tag luarnya berapa? 10 pixel dari atas, 2 pixel dari kanan, 3 pixel dari bawah, 5 pixel dari kiri. Ya, ini adalah yang namanya margin dan juga padding. Oke. Kalau misalnya belum begitu paham, tidak masalah, tetapi paling tidak teman-teman sudah mengetahui bagaimana kerjanya ya. Tagnya seperti apa, kemudian cara memanggilnya seperti apa. Ini saya hilangkan lagi. Nah, saya Ctrl S. Nah, saya ingin apa? Saya ingin di sini supaya dia menuju ke tengah. Karena di sini kita masukkan displaynya adalah flex, ada salah satu properti yang bisa kita gunakan supaya dia menuju ke tengah dengan menggunakan display flex ini. Saya masukkan justify content center. Nah, seperti ini ya. Sehingga dia menjadi ke tengah. Nah, saya ingin sekarang supaya dia punya jarak antara satu dengan yang lainnya. Karena di sini kalau kita lihat, dia tidak ada jaraknya ya antara home, tentang, layanan, dan juga Google. Saya ingin dia punya jarak antara satu dengan yang lainnya. Untuk kita bisa memberikan jarak, kita bisa menambahkan properti gap, teman-teman. Gap. Gap ini kan kayak ada jarak ya, antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Misalnya jarak yang saya inginkan antara satu link dengan link yang lain adalah 5 pixel.
maka saya masukkan 5 pixel, 5 px. Maka dia akan ada jaraknya antara satu link dengan link yang lainnya. Kalau kita rasa dia terlalu kecil, kita bisa tambahkan misalnya 10 pixel, ya, dia menjadi lebih besar ya, jaraknya lebih panjang, lebih besar seperti ini. Coba saya agak kecilkan. Nah, seperti ini ya, dia punya jarak antara satu link dengan link yang lain. Di mana linknya di sini, dia punya jarak sekitar 5-10 pixel. Nah, lanjut ya, di sini kita lihat untuk linknya ada tanda ke bawah seperti ini ya, ada garis bawahnya, dan warna dari tulisannya menjadi berwarna biru seperti ini, teman-teman. Kalau kita ingin mengganti dari warna linknya, maka kita bisa memulai dengan menambahkan terlebih dahulu dari tag apa yang melingkupinya. Tag ini dia ada di bagian dalam dari tag nav, tag ul, tag li, kemudian a. Karena yang akan kita ubahkan yang link saja ya, yang warnanya biru saja. Dimana yang warna biru ini dia adalah tagnya adalah a. Nah, sekarang kita akses dulu dengan nav, ul, li, a. Ya, urutannya nav, ul, li, a. Seperti yang ada di bagian dalam dari dokumen kita ya. Nav, ul, li, a. Oke, kemudian kita masukkan tanda kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup. Yang pertama kita ganti warnanya dulu. Misalnya, saya akan ganti warnanya, color, warnanya kita tentukan, misalnya adalah black. Saya Ctrl S, nah, maka dia berganti ya. Dari yang sebelumnya warna biru, dia berganti menjadi warna hitam. Sekarang, saya akan hilangkan untuk tanda garis bawahnya. Tanda garis bawah, kita masukkan text decoration. Ya, text decoration ada beberapa ya. Ada none, ada underline, ada unset juga ada. Tetapi di sini saya akan hilangkan saja. Saya akan masukkan none. Saya Ctrl S, nah maka sekarang dia akan hilang ya, tanda ke bagian garis bawahnya. Berikutnya kita akan membuat untuk bagian header kita ini, dia punya background yang berbeda dari warna putih ini, teman-teman. Nah, kita akan lihat di bagian indeks HTML kita akan akses untuk yang header. Saya akan masuk ke bagian dalam dari nav ini, ya, di bagian atasnya, saya akan panggil header, supaya kita lebih terstruktur ya. Di sini adalah untuk header. Ya. Nah, di sini kita akan berikan untuk backgroundnya. Background kita bisa masukkan background atau yang background color. Saya akan pilih yang background color. Ya, saya masukkan misalnya adalah red seperti ini. Maka dia berwarna merah, teman-teman. Nah, sebenarnya kita bisa memilih untuk warna yang lain selain langsung kita tentukan seperti ini ya. Kita bisa masukkan misalnya adalah black, maka dia akan menjadi warna hitam. Kita masukkan misalnya adalah white, dia menjadi warna putih. Nah, kita bisa menggunakan kode yang lain selain dari yang sudah disiapkan. Kita bisa menggunakan hexadesimal, kode hexa. Nah, caranya bagaimana? Caranya silahkan teman-teman bisa buka untuk tab baru, cari saja di bagian Google hex color seperti ini. Nah, nanti akan ada pilihan warna apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin yang warna kuning misalnya. Ya, kita pilih warna kuning seperti ini. Tinggal kita geser-geser saja ya, yang akan kita tentukan yang warna mana. Ya, kita bisa geser, 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 geser seperti ini supaya kita bisa tahu warna yang akan kita gunakan warna mana. Nah, nanti di bagian bawah sudah ada kode hexanya. Misalnya saya akan cari warna yang agak gelap ya. Nah, misalnya di sini saya akan copy saja. Oke, kemudian saya masukkan di sini. Tinggal saya Ctrl V saja, kemudian saya Ctrl S. Nantinya di bagian warna kita menjadi gelap seperti ini. Warnanya gelap, kemudian kalau kita lihat di sini, untuk tulisannya juga hitam, teman-teman. Akhirnya apa? Akhirnya tidak terlihat. Nah, supaya kita bisa melihat dari warna tulisannya, kita ganti sekalian untuk warnanya. Ya, saya masukkan color. Nah, color kita bisa lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita bisa pilih misalnya adalah warna putih. Saya geser ke bagian warna putih di sini. Kita pilih yang putih ya. Misalnya saya pilih ini.
kemudian saya masukkan di sini, saya Ctrl V saja, kemudian saya Ctrl S. Nantinya dia akan berwarna putih seperti ini, teman-teman. Tetapi kalau kita lihat sekarang, antara tulisan dengan bagian tepinya yang warna hitam ini, dia terlihat sangat mepet, teman-teman. Supaya dia punya jarak antara yang ada di bagian dalam dari header ini dengan paling tepi, kita bisa masukkan yang namanya padding. Kalau tadi kita tentukan ya, kalau kita akan menentukan padding, kita mulai dari atas, kanan, kemudian bawah, kemudian kiri. Atas, kanan, bawah, kiri. Kalau misalnya ukuran antara atas, kanan, bawah, kiri ini sama, kita bisa langsung masukkan saja misalnya 10 pixel. Saya Ctrl S seperti ini, maka ukurannya sama ya. Atas, kanan, bawah, kiri ini sama-sama 10 pixel. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, antara bagian atas dari div ini dengan bagian tepi dari browser ini semacam ada jaraknya. Supaya dia tidak ada jaraknya, kita bisa masukkan properti ya di bagian dari body ini atau kita masukkan yang lain. Kita masukkan di bagian atasnya dengan tanda bintang seperti ini. Di atasnya tanda bintang seperti ini, kemudian kita ikuti dengan tanda kurung kurawal pembuka, kurung kurawal penutup. Kita masukkan margin 0px dan padding sama 0px. Kayak Ctrl S. Nah, sekarang dia sudah merapat seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, di sini kita lihat saya akan hilangkan untuk di bagian nav ini ya, di bagian border yang warna merah ini saya hilangkan. Saya Ctrl S, kemudian saya ingin supaya tulisan website sederhana ini dia menuju ke bagian tengah. Nah, kalau kita lihat di sini website sederhana, dia ada di bagian dalam dari tag header, kemudian ada di bagian dalam dari tag div. Supaya dia bisa ke bagian tengah, dan kita tidak ingin cara yang tadi ya kita panggil tagnya. Kita bisa menambahkan di bagian dalam dari tag ini sebuah yang namanya kelas. Nah, kelas seperti ini, ditulis saja kelas. Kemudian kita tentukan di sana untuk nama dari kelasnya. Kelas ini semacam seperti penanda bahwa di bagian dalam dari div ini kita akan berikan tanda apa. Karena bisa saja kita memiliki tidak cuma satu buah div. Kita punya misalnya ada 2, 3, 4, 5, dan seterusnya banyak div. Supaya kita bisa menandakan yang akan kita ubah bagian yang mana, kita berikan tanda di bagian div tersebut dengan yang namanya kelas. Misalnya di sini kelasnya saya masukkan logo. Saya Ctrl S, dia belum berubah. Supaya kita bisa melakukan perubahan di bagian dari kelas logo ini, kita masuk ke bagian style lagi. Kemudian saya masukkan di sini .logo. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tentukan misalnya saya akan buat dia supaya ke tengah. Kita masukkan tag align center. Saya Ctrl S. Nah, dia sekarang menuju ke bagian tengah. Coba sekarang kita agak besarkan ya tulisannya ini. Saya masukkan font size, ukuran hurufnya. Saya masukkan ukuran hurufnya misalnya adalah 20 pixel. Kita Ctrl S, dia menjadi lebih besar. Nah, dia menjadi lebih besar. Ya. Sekarang kalau misalnya kita ingin dia menjadi lebih tebal, kita masukkan lagi. Dengan kalau tadi adalah font size, kalau tebal adalah font weight. Nah, seperti ini ya. Kita tentukan misalnya font weight-nya 900. Kita Ctrl S, nah dia lebih tebal. Coba kita agak besarkan lagi untuk bagian hurufnya. Misalnya saya masukkan 2 atau 30 sekalian, saya Ctrl S. Nah, tulisannya seperti ini ya, website sederhana. Kemudian tulisan di bagian bawahnya adalah menu-menunya. Nah, di sini di bagian menu, dia masih berwarna hitam. Coba kita agak terangkan atau kita ganti saja warnanya dengan yang sama dengan yang di bagian header. Ya, dan kita akan berikan jarak antara tulisan website sederhana ini dengan di bagian menu di bawahnya. Nah, caranya saya akan masuk ke bagian nav LIA ini untuk mengatur yang di bagian warna dari hurufnya. Saya masukkan seperti ini saja, saya copy, kemudian saya letakkan di sini, saya Ctrl V saja, kemudian saya Ctrl S, maka dia berubah menjadi berwarna putih.
Sekarang kita akan berikan jarak antara yang atas dengan yang bagian menunya. Saya masuk ke bagian nav UL ini. Di sini saya masukkan margin top, ya, batas dengan atas. Misalnya saya masukkan batasnya dengan atas adalah 20 pixel. Oke, kemudian saya masukkan sekalian juga margin bottom 20 pixel. Nah, seperti ini ya, supaya dia agak ada jarak antara atas dengan bawah. Kalau misalnya kita ingin supaya hurufnya ini lebih besar ya, kalau kita lihat mungkin ini agak kecil ya. Supaya hurufnya lebih besar, semuanya ya kita masukkan saja di sini di bagian body. Ya, kita masukkan font size. Misalnya saya masukkan 13 pixel. Kelihatannya terlalu kecil, atau kita tambahkan 15 pixel, atau kita berikan 18 pixel ya. Terserah saja, teman-teman akan gunakan yang mana ya untuk ukuran hurufnya. Nah, selain dari font size, kita bisa masukkan juga yang namanya font family, teman-teman. Mungkin kita lihat ya bahwa hurufnya ini tidak terlalu nyaman untuk dilihat. Kita pengen yang lain. Kita pilih font family. Nanti akan ada pilihan yang bisa teman-teman gunakan ya, yang disediakan oleh VS Code ini. Misalnya saya akan pilih yang paling atas ya, saya Ctrl S, maka hurufnya akan berbeda dari yang sebelumnya dengan menggunakan font family ya. Sehingga sekarang untuk tampilan di bagian depan, untuk di bagian nav-nya kurang lebih seperti ini, website sederhana, home tentang layanan dan juga Google ya. Ini menuju ke link yang dimiliki oleh website ini. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan membuat satu lagi bagian di bagian bawah dari header ini. Kita akan masuk ke bagian index HTML. Kalau yang di bagian atas ini adalah headernya, saya berikan tanda header. Ya, dimulai dengan tanda seru. Sebelumnya adalah tanda kurang dari, kemudian minus header. Ini adalah komen, teman-teman. Ya, ini adalah komentar. Tidak akan terlihat di bagian depan dari pengguna. Tetapi kalau misalnya kita klik kanan, kemudian view page source, maka dia akan terlihat di sini ada yang namanya header. Ini adalah yang namanya komen. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mempermudah kalau misalnya kita akan melakukan perubahan, ya. Supaya kita bisa tahu dia untuk apa, tandanya apa, begitu kita berikan komen ini. Saya akan tambahkan satu lagi di bagian bawah dari header ini, namanya adalah hero. Ya, ini adalah hero. Saya berikan komen saja. Nah, di sini saya tambahkan sebuah tag, namanya adalah section. Namanya adalah section seperti ini, teman-teman. Nah, section ini apa? Section ini semacam grouping dari div-div yang ada di bagian dalamnya. Sehingga satu bagian dari section ini dianggap menjadi satu bagian. Dia tidak terpisah, satu bagian. Misalnya di sini saya berikan sebuah tulisan H1. Jadi ada beberapa tag ya, H1, H2, H3. Misalnya di sini saya masukkan adalah tulisan selamat datang di website sederhana. Saya Ctrl S, maka tulisannya seperti ini. Nah, selain H1 ada juga yang namanya H2. Saya masukkan lagi, misalnya selamat datang. Saya Ctrl S, hurufnya lebih kecil. Kalau misalnya saya masukkan lagi H3, selamat datang. Saya Ctrl S, hurufnya lebih kecil lagi. Sampai dengan H6, teman-teman. Bisa masukkan H4, H5, H6. Misalnya saya masukkan H6. Kemudian saya tuliskan selamat datang. Datang, gini ya. Nah, tulisannya semakin kecil. Nah, H1 ini menandakan apa? Menandakan bahwa dia adalah semacam fokus utama yang ada di website tersebut. Sehingga kalau misalnya mesin pencari datang ke website kita, maka ketika dia tahu ada tag H1, maka dia menganggap bahwa H1 ini adalah poin yang penting. Ya, H2, H3 sampai H6 saya hilangkan. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan tulisannya. Kalau tadi adalah H1, ada tag lagi yang akan saya perkenalkan kepada teman-teman. Tagnya adalah P. P ini singkatan apa? Singkatan dari paragraf atau isi dari tulisannya. Misalnya saya masukkan, ini adalah website pertama saya dengan HTML dan CSS. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya Ctrl S, maka dia akan tampil di bagian bawahnya ya. Ini adalah website pertama saya dengan HTML, CSS.
Ini kita munculkan dari mana? Kita munculkan dari tag section, di mana yang paling besar ini adalah H1, kemudian tulisan di bagian bawahnya, ini adalah tag P. Sekarang kita akan ubah ya untuk stylingnya. Nah, section ini sama seperti yang di bagian div tadi, yang kelas logo ini, kita bisa masukkan di sana untuk tambahan kelas. Kita tambahkan kelas misalnya adalah hero. Hero ya, seperti pahlawan atau sesuatu yang menonjol. Saya masukkan kelas hero seperti ini. Kemudian saya berikan stylingnya. Saya scroll ke bagian bawah. Saya berikan tag di sini. Saya berikan komen dulu hero. Ya, saya masukkan di sini kelas hero. Kita bisa masukkan seperti ini, langsung kita menuju kelasnya, namanya adalah hero. Atau kita juga bisa masukkan dengan section hero. Sama saja. Bisa .hero saja atau section.hero. Sama saja. Ya. Nah, sekarang di sini saya akan ubah untuk warnanya ya. Saya akan pilih dari warna di sini. Misalnya saya pilih yang warna biru misalnya. Ya, saya copy. Kemudian saya berikan di sini background color. Saya Ctrl V, saya Ctrl S. Kalau kita lihat sekarang warnanya menjadi biru seperti ini, teman-teman. Ya. Coba kita agak berikan semacam padding ya di bagian atasnya ini supaya dia punya jarak antara atas, kanan, bawah, kemudian kirinya. Saya tambahkan padding, misalnya paddingnya adalah 20 pixel. Saya Ctrl S, dia punya jarak seperti ini. Kemudian saya ingin supaya tulisannya ini menuju ke bagian tengah. Kita berikan text align center. Bagian tengah. Nah, sekarang dia menuju ke bagian tengah seperti ini. Nah, sekarang saya ingin supaya hurufnya ya, misalnya saya ingin supaya lebih besar untuk di bagian selamat datang di halaman di website sederhana ini. Saya ingin supaya tulisannya besar ya, kita bisa ganti, tinggal kita tentukan saja. Karena di sini H1 dia berada di bagian dalam dari section, di mana sectionnya dia punya kelas hero, tinggal kita arahkan ke sana. Caranya bagaimana? Caranya kita tulis lagi section.hero, kita berikan spasi H1. Ya, kemudian kita tentukan untuk hurufnya besarnya berapa, font size. Kita tentukan hurufnya misalnya adalah, kalau tadi di bagian website sederhana, kita masukkan ukuran hurufnya adalah logo 30 pixel. Misalnya saya ingin dia menjadi lebih besar, saya ingin misalnya adalah 40 pixel. Saya Ctrl S, maka tulisannya menjadi lebih besar seperti ini. Ya, kalau misalnya agak kebesaran kita ganti misalnya 35, ya boleh-boleh saja sesuai dengan keinginan teman-teman. Atau kalau misalnya kita ingin supaya dia punya jarak dengan di bagian bawahnya, kita masukkan saja di bagian H1 ini dengan margin bottom. Batas antara atas dengan bawah, margin bottomnya kita tentukan berapa. Misalnya adalah 10 pixel. Nah, seperti ini ya. Supaya dia punya jarak antara atas dengan bawahnya. Berikutnya kita akan tambahkan lagi di bagian bawah dari hero ini semacam informasi layanan. Ya, anggap saja nanti teman-teman misalnya sudah mulai lancar dengan HTML, kemudian teman-teman menawarkan jasa yang bisa teman-teman berikan. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini untuk layanan. Saya masukkan di sini layanan. Ya, saya berikan yang sama, section lagi. Section. Kemudian saya berikan nama kelasnya adalah layanan. Kemudian di bagian dalamnya saya masukkan beberapa bagian. Yang pertama, kalau tadi adalah H1 ya, di bagian atasnya adalah tag H1. Di sini saya berikan H2 ya. Kemudian saya masukkan di sini layanan kami seperti ini. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, H1 menurut SEO atau menurut mesin pencari dia adalah yang paling penting. Kemudian menuju yang berikutnya, tingkatan berikutnya adalah H2 ya. H2 adalah yang berikutnya. Kemudian saya masukkan di sini sebuah div lagi supaya dia mengelompokkan ya bagian di layanan pertamanya. Saya masukkan div. Mengapa menjadi besar? Coba saya agak kecilkan. Saya berikan div. Ya, kemudian di sini saya masukkan nama kelasnya misalnya adalah card begini atau kartu. Kemudian saya berikan H3. Kalau tadi H2,
dia agak penting dibanding H1, kalau H3 dia agak penting dibanding H2. Sehingga urutannya adalah H1 paling penting, H2 penting tapi tidak lebih penting dari H1, kemudian H3 dia penting tapi tidak lebih penting dari H2. Jadi urutannya seperti tadi, H1, H2, H3. H3 saya masukkan misalnya layanan pertama misalnya. Saya Ctrl S, kemudian di bawahnya saya berikan P, ya, tag paragraf. Misalnya di sini adalah deskripsi singkat tentang layanan pertama misalnya. Saya Ctrl S, kemudian kita buat satu buah cut lagi. Saya copy saja, saya letakkan di bagian bawahnya, layanan kedua misalnya. Di sini kita tinggal ganti layanan kedua. Dan P ini bisa lebih dari satu buah tag teman-teman ya. Kalau di sini kan cuma satu ya. Kalau misalnya kita akan tambahkan lagi, tinggal kita berikan lagi P di sini. Misalnya silakan kontak ke nomor misalnya ya. Kita masukkan 62812345667. Seperti ini misalnya. Ya, jadi satu buah bagian kita bisa berikan lebih dari satu buah tag P. Nah, berikutnya kita akan memberikan styling ya kepada layanan yang dimiliki. Saya akan masuk ke bagian kelas layanan dulu, kemudian kita akan tentukan untuk stylenya. Saya scroll ke bagian bawah, di sini adalah untuk layanan. Ya, kita masuk ke bagian section, kemudian kelasnya di sini adalah kelas layanan. Kelas layanan. Layanan. Saya akan gunakan seperti yang lain saja, ada padding dengan ukuran 20 pixel. Saya masukkan padding 20 pixel. Saya Ctrl S, dia punya padding seperti ini. Tetapi coba teman-teman lihat ya, kalau misalnya di sini saya besarkan untuk browser saya, dia kelihatan sangat mepet ke sebelah kiri, sedangkan teman-temannya di sini dia ke tengah, ini juga ke tengah. Kalau misalnya kita ingin dia supaya dia ke tengah seperti ini, kita bisa berikan dengan yang namanya margin auto atau text align center. Tetapi kalau misalnya kita ingin dia punya jarak ya besarnya sama, kemudian dia agak ke tengah, pertama kita tentukan terlebih dahulu untuk besar dari kelas tersebut, kelas layanan. Kita tentukan misalnya di sini dengan width-nya. Ada properti yang namanya width. Kalau misalnya kita tentukan width-nya adalah 100 pixel, maka dia akan mengecil seperti ini. Kalau misalnya kita tentukan untuk width-nya adalah 900 pixel, maka dia akan membesar. Atau kita bisa gunakan yang lain, di mana kita bisa menggunakan yang namanya max minus width. Maksimum dari ukuran dari kelas layanan tersebut. Misalnya saya akan tentukan untuk layanan tersebut maksimalnya adalah 600 pixel. Maka dia 600 pixel saja. Coba kita berikan border ya. Saya berikan border 1 px solid red. Supaya kita bisa lihat dia sebenarnya berada di mana. Ternyata dia mepet ke sebelah kiri. Kalau misalnya kita ingin supaya dia ke tengah, semuanya satu buah div ini ke tengah, maka kita bisa masukkan dengan yang namanya margin auto. Kita Ctrl S, maka dia akan ke tengah. Coba kita lihat. Nah, dia menjadi ke tengah seperti ini. Ya, satu bagian div ini dia menuju ke bagian tengah. Tetapi sekarang kita lihat ya, di sini tampilannya kelihatannya kurang menarik ya, karena untuk bagian layanan pertama, layanan kedua, dia tidak ada styling sama sekali. Coba kita agak berikan styling di sana. Saya akan masuk ke bagian di sini, saya hilangkan untuk bordernya, karena kita sudah tahu di mana lokasinya. Saya akan masuk ke bagian card. Ya, di sini saya masuk ke card. Kelas card. Kemudian kita tentukan warna dari card tersebut. Background color. Kemudian kita tentukan warnanya, balik lagi ke sini, hack color. Kita tentukan warnanya yang agak grey-grey gimana gitu ya. Saya pilih yang ini. Saya copy. Kemudian saya paste di sini. Kemudian coba kita lihat. Ya, dia warnanya seperti ini.
Kalau misalnya kelihatan kurang terlihat, kita bisa naikkan untuk warnanya. Misalnya saya pilih yang di bawahnya. Saya paste. Saya Ctrl S, coba kita lihat di sini. Nah, seperti lebih agak terlihat ya. Nah, sekarang saya berikan padding lagi. Padding. Saya masukkan 20 pixel lagi. Nah, supaya dia punya jarak ya. Nah, sekarang kita ingin supaya dia tidak siku seperti ini, teman-teman. Karena kalau kita lihat di sini, dia sikunya terlihat sangat lancip ya. Supaya dia agak rounded ya, kita berikan border radius, kemudian kita tentukan berapa roundednya. Misalnya kita masukkan 5 pixel, nah dia menjadi rounded seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, di bagian bawah, ini kan sebenarnya ada 2 buah cut ya. Ini cut pertama, layanan pertama, kemudian ini cut yang kedua, layanan yang kedua. Tetapi dia sangat mepet. Supaya dia punya jarak antara satu buah div dengan div yang lainnya, kita berikan margin. Saya masukkan margin. Tentukan saja di sini misalnya marginnya bottom adalah 10 pixel. Saya Ctrl S. Nah, sekarang dia punya jarak. Nah, kalau kita lihat di sini, tulisan layanan kaminya ini kelihatan terlalu mepet ya dengan cut yang dimiliki. Coba saya akan tambahkan untuk di bagian H2-nya. Di bagian H2, kelas layanan. Saya masukkan di sini section .layanan, kemudian spasi H2. Saya hanya akan berikan margin bawahnya, margin bottom, batas antara H2 dengan bawahnya. Saya masukkan misalnya 20 pixel, nah supaya dia ada jarak. Kalau misalnya kita ingin besarkan ya, untuk tulisan layanan kami tinggal kita ganti saja ukurannya font size. Font size-nya mau kita berikan berapa? Ya, misalnya kita masukkan 20 pixel, atau berapa, silahkan teman-teman masukkan. Atau kita ganti warnanya juga bisa ya. Misalnya saya masukkan color red misalnya. Nah, dia berganti ya untuk warna dari tulisannya. Tergantung teman-teman, bisa digunakan yang sudah kita sampaikan tadi ya, ganti warna, ganti ukuran dan sebagainya ya. Ini untuk di bagian layanan. Berikutnya kita akan tambahkan di bagian bawahnya semacam copyright, teman-teman. Saya akan masuk ke bagian file index HTML. Di bagian bawah dari layanan ini, saya akan tambahkan satu buah tag. Ini adalah untuk footer. Ya. Tagnya apa? Tagnya saya masukkan dengan footer. Oke, seperti ini ya. Kemudian di bagian dalamnya saya berikan tag P untuk paragraf, kemudian saya tuliskan di sana. Nah, saya akan tambahkan untuk tanda copyright. Untuk membuat tanda copyright diikuti dengan tanda dan, kemudian COPY, saya Ctrl S, nah dia menjadi seperti ini ya, ada copyright-nya. Tinggal kita tuliskan di sini, sekarang tahun 2025, kita tuliskan website sederhana. Seperti ini, kemudian misalnya kita buatkan, dibuat dengan, coba saya masukkan seperti ini ya. Ups, sorry. Ctrl Z. Saya masukkan dibuat dengan HTML dan CSS. Saya Ctrl S. Nah, dia menjadi footer, teman-teman. Jadi footer ini semacam informasi atau signature atau tanda tangan ya dari website kita. Nah, saya ingin supaya di bagian footer ini kita akan berikan warna yang berbeda, tidak berwarna putih seperti ini untuk background-nya. Saya akan masuk ke bagian style, kemudian di sini untuk bagian footer. Ya, kemudian saya masukkan di sana untuk footer-nya. Kita berikan tag footer-nya, kita akses footer. Ya, tag footer-nya. Kita akses di sini tag footer, kemudian kita berikan untuk warnanya, atau kita berikan background-nya dulu, background color. Kita tentukan dari hex color-nya, kita mau yang warna apa ya. Misalnya saya pilih yang warna agak gelap misalnya, tetapi tidak segelap yang di bagian atas. Misalnya saya pilih ini, saya copy,
Saya paste di sini, saya Ctrl V, saya Ctrl S. Kalau kita lihat, website sederhana dibuat dengan HTML dan CSS. Oke, kemudian kita berikan padding. Paddingnya kita berikan yang agak lebar, 15 pixel misalnya. Ya, kemudian kita ingin supaya dia ke tengah. Ya, saya berikan text align center. Nah, dia menjadi ke tengah. Kemudian kita ganti warnanya menjadi putih. Color, kita pilih yang warna putih. Warna putih, geser aja ke bagian paling kiri. Kita copy, kita letakkan di sini. Nah, saya Ctrl S ya, seperti ini. Sehingga kalau misalnya kita lihat sekarang ada headernya, kemudian ada bagian hero-nya, kemudian layanannya. Kalau misalnya kita coba besarkan, dia menjadi seperti ini kurang lebih. Kemudian kalau kita merasa bahwa tulisannya kurang banyak, coba kita agak perbanyak ya, tulisannya tidak cuma singkat-singkat seperti ini. Saya akan masuk ke bagian indeks dulu, misalnya saya masuk ke bagian hero. Ya, saya tambahkan satu buah P baru. Baru seperti ini. Kalau misalnya kita akan membuat generator teks ya, supaya dia mengisikan dummy teks, kita masukkan lorem, kemudian kita tentukan berapa jumlah kata yang kita inginkan. Misalnya saya ingin katanya 20, tinggal saya masukkan 20, kemudian kita enter, kemudian kita Ctrl S, maka tulisannya menjadi lebih banyak seperti ini. Ya. Kemudian misalnya di bagian bawah juga sama, kalau kita ingin supaya tulisannya menjadi lebih banyak ya, kita tambahkan saja di bagian bawah dari layanan ini. Saya tambahkan satu buah P baru, kemudian kita masukkan lorem. Kita tentukan misalnya di sini adalah 25, kemudian kita enter, dia menjadi lebih banyak. Ya. Begitu juga di bagian layanan kedua ya. Misalnya kita ingin bahwa dia lebih banyak lagi, kita tambahkan di bagian atas dari silahkan kontak ini. Saya masukkan lorem, misalnya di sini adalah 20, saya enter, saya Ctrl S. Nah, di sana dia menjadi lebih banyak lagi seperti ini. Tetapi kalau kita lihat di sini teman-teman, saya ingin menambahkan satu buah tag baru ya di sini, satu buah properti baru. Ini kan sebenarnya satu buah P ya. Ini juga P yang lain ya. Kalau kita lihat di sini ya di bagian HTML kita, ini kan ada 3 buah P ya, P, P, P. Paragraf, paragraf, paragraf. Harusnya di tiap-tiap paragraf dia ada jedanya. Supaya dia punya jeda, mari kita tambahkan lagi di bagian cut ini. Card. Karena dia berada di bagian dalam dari kelas card ya. Kemudian spasi P. Kita berikan margin bottom. Margin bottom misalnya kita masukkan adalah 10 pixel atau 5 pixel saja. Saya masukkan 5 pixel supaya dia punya ada jaraknya. Kalau misalnya kurang, kita bisa tambahkan 10 pixel. Nah, supaya dia punya jarak ya, antara tulisan paragraf pertama dengan paragraf yang kedua serta paragraf yang ketiga. Berikutnya kita akan menuju ke bagian halaman tentang teman-teman. Karena kita sekarang berada di bagian halaman indeks ya. Ini adalah file index.html. Sekarang kita menuju ke bagian halaman tentang. Kalau misalnya sekarang saya klik di bagian halaman tentang, ya dia masih kosong saja, belum ada tulisan sama sekali. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian halaman tentang kita, ya. Dan kita akan copy saja daripada kita ketik semuanya dari awal. Saya akan Ctrl A ya di bagian file index.html kita. Kemudian saya Ctrl C. Kemudian saya letakkan di bagian file tentang.html. Saya Ctrl S. Nah, sekarang kalau misalnya coba saya refresh, tentang.html dia berisi sama persis dengan yang ada di bagian dalam dari index.html. Sekarang saya akan menggunakan style yang sudah ada saja dan saya hilangkan yang tidak kita perlukan. Karena kita berada di bagian halaman tentang, maka layanan kami ini saya akan hilangkan. Di bagian file tentang HTML, saya akan hilangkan layanan ini. Tetapi saya tetapkan untuk yang di bagian footer, bagian hero, serta di bagian header. Coba saya Ctrl S. Nah, sekarang dia menjadi seperti ini. Nah, sekarang di sini kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, dia tulisannya adalah di bagian section, kelasnya adalah hero ya. Tulisannya seperti ini. Coba kita tambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi di bagian bawahnya. Ya, saya akan tambahkan tulisan supaya apa? Supaya dia lebih banyak.
Saya misalnya masukkan lorem 20 misalnya, atau 25 atau 30 yang lebih banyak, saya Ctrl S. Nah, tulisannya menjadi lebih banyak seperti ini. Tetapi sama seperti yang sebelumnya tadi ya, kita kurang memberikan jarak antara satu paragraf dengan paragraf yang lainnya. Saya akan masuk ke bagian hero tadi ya. Kemudian saya tambahkan sesuai dengan yang ada di bagian tentang HTML tadi. Hero, di bagian dalamnya ada tag P. Saya masukkan yang sama, section.hero P. Kemudian saya berikan margin seperti yang tadi ya di bagian ini. Bagian cut P ini. Saya Ctrl C, saya letakkan di sini. Kalau saya Ctrl S, nah dia menjadi seperti ini ya. Coba sekarang saya agak besarkan. Nah, ternyata tulisan kita ini ya, dia sangat memenuhi dari layar kita. Kalau orang melihat ya, ketika dia melihat kan dia membaca dari kiri ke kanan. Ya, dari kiri ke kanan. Kalau misalnya terlalu lebar seperti ini, seseorang mungkin tidak akan nyaman ya. Mari kita buat supaya dia menjadi agak ke tengah ya, di bagian hero-nya. Di sini kita lihat di bagian section class hero. Saya akan tambahkan di bagian dalamnya. Saya misalnya masukkan div. Kemudian di bagian dalamnya ini saya geser ke bagian atas. Oke, seperti ini. Ini di bagian indeks. Ya. Di bagian indeks. Kemudian hal yang sama saya lakukan di bagian halaman tentang. Saya masukkan div. Ya. Kemudian yang ada sebelumnya di bagian bawahnya, ini saya naikkan ke bagian atas. ALT kemudian diikuti dengan tanda panah ke atas. Nah, seperti ini. Ya. Maka dia masuk ke sana. Kalau misalnya saya Ctrl S, tidak ada perubahan. Kalau saya kembali ke bagian halaman home, dia masih seperti yang sama. Saya kembali ke bagian halaman tentang, dia masih memenuhi dari layar kita. Coba di sini kita berikan margin ya. Width-nya kita tentukan, untuk lebarnya ya, kita tentukan, dan dia kita buat ke tengah. Saya akan masuk ke bagian style, kemudian di sini saya tambahkan lagi ya. Section.hero div kita buat ke tengah. Ya. Di sini saya masukkan ke tengah, saya tentukan misalnya width-nya, max width-nya. Max width-nya adalah misalnya 900 pixel. Coba saya Ctrl S, kelihatannya cukup kelihatannya. Kemudian saya buat dia ke tengah, margin auto, supaya dia ke tengah. Nah, dia sekarang ke tengah seperti ini. Kalau saya kembali ke bagian halaman home, dia menuju ke tengah. Kalau saya klik di bagian tentang, dia menuju ke tengah juga. Tetapi sepertinya di bagian H1 ini ya, dia menjadi berbeda ya. Ini saya copy saja, saya Ctrl C. Kemudian saya gantikan dari section hero H1 ini menjadi section hero div H1. Begitu juga di sini, section hero div P. Nah, jadi seperti ini ya, supaya kita lebih yakin ya, bahwa tampilannya lebih meyakinkan seperti ini. Ya, di bagian home, di bagian tentang. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita akan menambahkan gambar di sini ya. Misalnya saya akan menambahkan gambar di bagian dalam dari hero ini. Coba kita cari untuk gambar yang berada di luar dari website kita. Misalnya saya pilih ini ya, sebuah profil picture programmer untuk gambarnya. Saya tentukan ini, kemudian saya coba klik kanan. Saya klik dulu di sini. Dia muncul di kanan, misalnya saya pilih ini. Saya klik, kemudian saya pilih Open Image in New Tab. Kalau kita buka, maka dia akan menampilkan gambar developer. Coba saya copy, kemudian saya ingin meletakkan gambarnya di sini. Ya, di bagian atas dari halaman tentang ini. Gambarnya akan saya masukkan di bagian atas atau di bagian bawah dari tulisan selamat datang. Misalnya saya akan letakkan di bagian bawah saja. Saya akan masuk ke bagian Visual Studio Code, kemudian masuk ke bagian tentang. Saya akan masuk ke bagian dalam dari div, kemudian saya tambahkan gambar di sana. Nah, bagaimana cara kita menambahkan gambar di HTML? Kita menggunakan tag img. Ya, img, kemudian diikuti dengan tanda slash, tanda penutup.
Kemudian di dalamnya dimasukkan dengan src. Nah, di bagian src ini kita masukkan link dari gambar kita, ya, di mana dia mengarah ke FreePic. Saya akan masukkan ke bagian script saya Ctrl V di sini, kemudian saya Ctrl S, maka dia akan tampil ya di sini. Selamat datang di website sederhana, di bagian halaman tentang. Coba saya ganti bukan di atas ya, saya ganti di bagian bawahnya. Saya masukkan ALT, kemudian tanda panah ke bawah, ya, supaya untuk gambarnya di bagian bawahnya. Nah, kita lihat di sini gambarnya terlalu besar, teman-teman. Coba kita agak kecilkan. Untuk mengecilkan dari gambar ini, kita bisa masukkan di bagian dalamnya. Ya, kita bisa masukkan di sini dengan misalnya width, ya. Width-nya kita tentukan misalnya adalah 100 begini, maka dia akan mengecil, ya. Kalau misalnya kita ingin agak besar, kita tentukan 200, dia menjadi besar. Kalau misalnya kita ingin lebih besar lagi, kita tentukan 300 misalnya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita menggunakan width. Ketika kita hanya menuliskan width saja, maka untuk height-nya dia otomatis menyesuaikan sesuai dengan rasionya. Ya. Kebetulan saja di sini untuk gambarnya kelihatannya sama ya ukurannya. 626 626. Coba saya cari untuk yang gambarnya tidak persegi, teman-teman. Atau ini saja, saya pakai yang ukurannya besar sekali ya, 3000 pixel, 2000 pixel. Saya klik kanan, open image in new tab. Ini saya copy, teman-teman. Ya, saya masukkan ke script saya. Saya letakkan di bagian dalam dari IMG src kita. Saya paste di sini, saya Ctrl S. Kemudian kalau kita lihat di sini, nah dia menjadi rasionya sama. Kalau misalnya kita akan memaksakan ya, kita tentukan misalnya di sini kalau tadi kita tentukan ya untuk width-nya 300. Misalnya saya masukkan height-nya, saya tentukan misalnya 100 begini, maka menjadi penyok, teman-teman ya. Menjadi ukurannya penyok. Sehingga cukup kita tentukan saja width-nya atau height-nya ya. Kita tentukan width-nya saja seperti ini. Ya, seperti ini ya. Kalau misalnya saya ganti menjadi 400 misalnya, saya Ctrl S, ya dia menjadi lebih besar seperti ini. Ini kalau misalnya kita melakukan akses ke gambar yang ada di luar website kita. Kalau misalnya gambarnya ada di bagian dalam dari website kita, caranya bagaimana? Caranya, coba di sini saya akan save saja. Saya misalnya saya copy image, kemudian saya letakkan di bagian VS Code saya. Saya besarkan, saya buka Explorer-nya, saya paste di sini, saya Ctrl V. Kemudian saya pilih di bagian paste, maka gambarnya masuk di sini. Nah, untuk mengakses ini, tinggal kita masuk ke di bagian tentang ini. Kemudian kita gantikan link dari yang sebelumnya tadi mengakses ke bagian HTTPS image unsplash. Langsung kita ganti dengan file kita. File kita adalah image.png. Saya Ctrl S. Sekarang kalau kita lihat, hasilnya adalah sama. Ya, hasilnya adalah sama seperti ini. Coba sekarang saya agak tambahkan untuk jeda antara atas dengan bawahnya. Saya akan masuk ke bagian VS Code saya, kemudian saya masuk ke bagian style.css, kita berada di bagian dari section hero. Saya copy ini, kemudian saya masukkan setelah div adalah img. Saya masukkan saja sama dengan yang sebelumnya, margin bottom 10. Saya Ctrl S. Sekarang kalau kita lihat di bagian halaman kita ya, sekarang dia punya jarak ya antara gambarnya ya dengan di bagian tulisan di bagian bawahnya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian halaman layanan. Kalau saya klik di bagian layanan, dia masih kosong. Sekarang coba kita copy hal yang sama ya di bagian index HTML ini, saya blok semuanya, saya Ctrl A, saya Ctrl C. Kemudian saya masuk ke bagian layanan. Di sini saya Ctrl V, saya Ctrl S. Sekarang kalau kita lihat di sini coba kita refresh, maka dia akan menampilkan dari halaman depan kita. Nah, karena di sini kita menggunakan di bagian halaman layanan, maka untuk di bagian atas ini saya akan hilangkan ya. Saya akan hilangkan ya di bagian hero ini saya hilangkan. Oke, seperti ini. Kemudian saya Ctrl S. Maka akan hilang ya untuk bagian hero-nya. Nah, sekarang di sini di bagian layanan kami, dia di sini tulisannya masih H2. Sebenarnya kalau kita lihat di sini dia tidak ada perubahan ya. Kalau misalnya kita lihat tetap saja tulisannya warnanya adalah hitam.
Tetapi untuk SEO mungkin kita ganti bukan H2 tetapi H1 saja. Ya, H1. Kita ganti menjadi H1. Kita Ctrl S, sekarang dia menjadi seperti ini, berbeda dari yang sebelumnya. Sekarang kita sesuaikan teman-teman di bagian layanan tadi. Kalau sebelumnya adalah section layanan H2, di sini saya copy, kita berikan koma, kita paste di sini. Kemudian H2 di belakang saya ganti menjadi H1. Nah, seperti ini ya. Artinya, untuk kelas yang menggunakan pola ini, H2, dan juga kelas yang menggunakan pola H1 ini, sama-sama dia akan mempunyai margin bottom 20 pixel. Nah, seperti ini ya. Sekarang dia punya margin bottom, di mana untuk ukurannya adalah 20 pixel dari atas ke bagian bawahnya. Nah, sekarang teman-teman, kalau misalnya kita lihat di sini, linknya ya, ada home, tentang, layanan, dan juga Google. Kalau kursor kita berada di atasnya, dia tetap saja warnanya putih. Bagaimana kalau misalnya kita ingin supaya dia warnanya berbeda, supaya orang tahu bahwa ini bukan teks biasa, tetapi dia adalah link. Kita bisa menambahkan di bagian ULLI ini, saya akan copy, saya masukkan di sini, kemudian diberikan di sana hover. Nah, seperti ini ya, hover. Kemudian yang akan kita ganti apa ketika dia berada di atasnya? Misalnya saya berikan text decoration, underline. Nah, nantinya kursor kita ketika berada di atas link tersebut, dia akan ada underline-nya. Nah, seperti ini ya, dia ada underline-nya. Bisa juga kita gantikan untuk warnanya. Misalnya saya tambahkan warnanya supaya agak gelap. Saya copy di sini, kemudian saya letakkan di sini ya. Color, saya paste, saya Ctrl S, kemudian coba kita lihat hasilnya. Nah, warnanya agak gelap, tetapi gelapnya tidak terlalu terlihat ya. Saya gelapkan di sini. Saya paste di sini. Ctrl S, sekarang coba kita lihat. Nah, sekarang warnanya berbeda ya. Ada warna yang berbeda, kemudian ada underline di bawahnya. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau misalnya kita ingin supaya website yang baru saja kita buat ini bisa diakses oleh orang lain? Tentunya kita harus meletakkan dari script yang kita buat, gambar yang kita buat, serta file CSS yang kita buat di bagian dalam dari tempat di mana tempat tersebut bisa diakses oleh orang lain. Oke, berikutnya kita akan masuk ke hostinger dan saya sudah melakukan order hostinger yang VPS yang KVM 4, teman-teman. Saya akan klik di bagian Start Now ini setelah saya login ke bagian hostinger, saya klik di bagian Start Now. Kemudian di sini saya akan klik di bagian location-nya akan kita pilih di mana. Kalau saran saya silahkan cari yang dekat dengan lokasi kita ya. Dan karena di sini paling dekat adalah India, saya klik di bagian India ini. Kemudian saya klik di bagian Continue. Kemudian silahkan dipilih untuk Ubuntu-nya, Linux-nya ya. Saya pilih untuk yang bagian Ubuntu ini. Kemudian silahkan pilih untuk versi yang akan teman-teman gunakan untuk Ubuntu. Saya pilih yang 2404 saja. Kemudian saya klik di bagian Select. Kemudian di sini ada Install Additional Feature. Di sini dia sudah free, jadi silahkan langsung diklik di bagian continue saja. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan password kita. Saya akan masukkan untuk password saya. Oke, sudah seperti ini. Nah, di bagian bawah ada informasi tentang VPS hostname. Ya, ini kita bisa ganti nantinya. Jadi yang saya masukkan di sini adalah untuk di bagian password saja. Ya. Nah, kalau misalnya sudah, saya akan klik di bagian continue. Lanjut kita klik di bagian tombol ini, ada tombol Finish Setup, saya klik saja. Nah, dia sudah ada informasinya, setting up your VPS. This process will take about 3 menit, jadi silahkan ditunggu selama 3 menit, atau silahkan ditunggu sesuai dengan informasi yang ada di bagian bawah. Di sini informasinya masih 7% ya, silahkan ditunggu dulu sampai dengan prosesnya selesai. Oke, proses untuk melakukan setup sudah selesai. Saya akan coba klik di bagian Manage VPS ini, atau kalau teman-teman milih opsi yang kedua, kita bisa langsung remote ya, ke IP public 147.93.110.203 kalau untuk VPS saya. Nah, untuk lebih mudahnya, saya akan klik di bagian Manage VPS ini saja. Ini saya klik di bagian Skip.
Nah, kemudian kita akan melakukan proses install teman-teman. Karena kalau misalnya di sini kita langsung buka ya, untuk di bagian IP address ini, saya buka langsung seperti ini, tentunya dia tidak akan menampilkan untuk halamannya sama sekali ya. Artinya kita harus melakukan instalasi semacam web server, sehingga ketika kita masukkan project kita nantinya di bagian IP public ini, maka dia akan bisa diakses. Nah, untuk bisa melakukan proses instalasi web server di bagian IP public ini, saya akan klik di bagian browser terminal ini. Nah, dia sudah terbuka seperti ini teman-teman untuk browser terminalnya, dan yang akan saya install di sini adalah yang namanya Nginx ya. Saya akan masukkan apt-get install Nginx. Oke, kemudian kita enter saja. Pilih di bagian yes, kita enter lagi. Silahkan ditunggu dulu sampai dengan dia melakukan proses instalasi dari Nginx ini sudah selesai ya. Ternyata sudah cepat teman-teman, jadi langsung selesai. Sekarang kita coba lihat untuk posisi dari Nginx-nya, harusnya ada di bagian var www.html. Oke, seperti ini ya. Kalau sekarang coba kita lihat untuk hasilnya, harusnya ada satu buah file index Nginx Debian HTML. Sekarang kalau misalnya kita buka di sini, ya sudah ada informasinya ya, bahwa welcome to Nginx. Dan ini adalah VPS yang sudah kita buat ya, dengan menggunakan Hostinger. Nah, sekarang kita akan melakukan proses upload dari project yang sudah kita buat tadi ya, dari HTML dan juga CSS ya. Kita buat dari awal langsung, kita publish teman-teman dengan menggunakan Hostinger. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses upload ya, dari file-file kita ini ke alamat yang diberikan oleh Hostinger ini di bagian IP public. Dan salah satu cara yang bisa teman-teman gunakan untuk melakukan proses upload ke hosting kita adalah dengan menggunakan WinSCP teman-teman. Kalau misalnya teman-teman belum punya WinSCP, silahkan bisa dicari saja di bagian Google ya. Silahkan dicari WinSCP, kemudian silahkan di-download saja, kemudian langsung di-install ya. Saya sudah membuka untuk WinSCP saya akan masukkan untuk host saya ya. Defaultnya biasanya portnya adalah 22, kemudian untuk username-nya di sini coba kita lihat SSH access root ya, kemudian passwordnya adalah sesuai yang kita punya tadi. Username-nya root, passwordnya saya masukkan. Oke, kemudian saya klik di bagian login. Kemudian saya pilih di bagian accept. Oke, kemudian kita menuju ke bagian folder var, kemudian www ya, www, ke bagian var, kemudian masuk ke bagian folder www, kemudian masuk lagi ke bagian HTML. Di sana harusnya akan ada satu buah file, di sini kita rename saja. Oke, kita rename saja, kemudian kita akan melakukan proses upload ya, dari folder tempat kita meletakkan project kita. Project saya letakkan di bagian dalam dari di bagian desktop. Di sini adalah website HTML CSS sederhana yang pernah saya buat. Tinggal saya akan drag saja, kemudian saya akan letakkan di bagian dalam dari folder HTML ya. Saya akan buka untuk foldernya. Kemudian saya akan copy semuanya. Ya, kemudian tinggal saya geser saja teman-teman, dari sebelah kiri saya akan geser masuk ke sebelah kanan seperti ini. Ya. Silahkan ditunggu dulu sampai dengan prosesnya selesai. Harusnya tidak terlalu lama karena hanya beberapa file kecil-kecil saja. Ada 2 KB, 2 KB, 2 KB. Yang paling besar adalah gambarnya ya. Sehingga harusnya cepat. Di sini sudah 99%. Sekarang kalau misalnya saya akan buka untuk alamat dari IP public saya paste di sini, kemudian saya enter, harusnya dia akan menampilkan website yang sudah kita bangun dari awal dengan menggunakan HTML dan juga CSS serta sudah di-deploy ke bagian Hostinger. Dan itu dia teman-teman website yang kita bangun dari awal dengan menggunakan HTML dan juga CSS. Terima kasih sudah menyimak dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.